Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Arbani, NIM 105200257. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Ilmu Pemerintahan kelas 2D. Di sini saya akan membacakan jawaban UAS Akidah Akhlak saya. Untuk jawaban nomor 1, 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak yaitu 1. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya. 2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. 3. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 4. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh bukan main-main atau karena bersandiwara. Dan yang terakhir 5. Perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang baik, adalah perbuatan yang dilakukan secara ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Nomor 2. Menurut saya berbeda, karena akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Nilai-nilai yang menuntut baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah. Sementara itu, etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis yang pada intinya bersumber pada akal sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporer, sangat tergantung pada aliran-aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya. Persamaan akhlak dengan etika adalah keduanya membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar pada cabang filsafat. Etika bertitik tolak dari pemikiran manusia, sedangkan akhlak berdasarkan aliran Allah dan Rasulnya. Nomor 3, ruang lingkup ilmu akhlak. Ruang lingkup pembahasan ilmu akhlak adalah membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia. Kemudian menetapkan apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Ilmu akhlak dapat juga disebut ilmu yang berisi pembahasan dalam upaya mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberi nilai atau hukum kepada perbuatan tersebut, yaitu apakah perbuatan tersebut tergolong baik atau buruk. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia. Perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan kriterianya apakah baik atau buruk. Kemudian jawaban nomor 4, metode pembinaan akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu 1. Mengokohkan keimanan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan ini akan menghasilkan ketenangan jiwa dan bertawakal kepadanya, merupakan sendi untuk menjadi hidup dalam kerangka ibadah hanya kepadanya. 2. Menanamkan ketakwaan dan memperbanyak zikrullah. Ketakwaan akan mengingatkan manusia yang beriman walaupun ketika digoda iblis. Quran Surah Al-A'raf ayat 201. 3. Menanamkan keikhlasan di dalam semua perbuatan. 4. Zuhud selalu mengingat akhirat. 5. Rasulullah mendidik para sahabat untuk mencintai ilmu dan mempelajarinya. 6. Memberikan teladan yang baik dan selalu paling terdepan mempraktekkan akhlak yang mulia. 7. Menanamkan kebebasan dan sikap positif. 8. Memperhatikan kejiwaan seseorang yang mau diubah dan hal ini dilakukan secara berkesinambungan. 9. Mengikut sertakan orang lain dalam melakukan perubahan dan menyiapkan ahli bidang tertentu. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. 10. Bervariasi dalam cara mengubah seperti dengan membuat perumpamaan, bercerita, diskusi, ataupun hal lainnya agar tidak muncul kebosanan dalam diri sahabat. Ayat Al-Quran yang mempertegar metode Rasulullah yang nomor 2 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubsyirun. Dan artinya, sesungguhnya orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, perbuatan dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Cara mengaplikasikannya pada
kehidupan kita sekarang, yaitu nomor 1, terhadap orang tua. Menghormati kedua orang tua, selalu mendoakan dia setiap doa yang kita panjatkan, dan membantu seraya meringankan beban orang tua. 2. Terhadap diri sendiri, menanamkan akhlakul karimah terhadap diri sendiri dan selalu menjalankan kewajiban dan tanggung jawab. 3. Terhadap masyarakat, selalu menyebarkan kebaikan, ramah terhadap satu sama lain, membantu apa yang dibutuhkan, tidak mementingkan ego sendiri. 4. Terhadap negara, memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik agar menjadi warga negara yang baik sesuai yang diinginkan negara. Kemudian jawaban nomor 5, pengertian akidah akhlak dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan. Menurut istilah terminologi, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seseorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Kemudian hubungan akidah dan akhlak dalam ajaran Islam, akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama, sedangkan etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Hanya itu jawaban UAS dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.